Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dapat berkumpul kembali dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita mengerti dan firman ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena Engkau sungguh sangat baik. Bapa, kami percaya semua segala yang terjadi di dunia ini sekarang merupakan bagian dari rencanamu yang sempurna ketika kau izinkan ini terjadi. Dan kami tahu walau si iblis berusaha mengganggu dan mengambil kesempatan, tetapi dia bukan maha kuasa. Hanya Engkau yang maha kuasa di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami membaca kebenaran firman-Mu, berfirmanlah. Dan biar nama-Mu dipermuliakan. Kami minta semuanya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dari Injil Lukas di pasal yang ke-18 dari ayat pertama sampai ayat 17. Sekali lagi Lukas pasal 18 mulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Lukas pasal 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak berjemu-jemu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat 1 mengatakan Yesus mengatakan perumpamaan yang tujuannya adalah supaya kita berdoa dengan tidak berjemu-jemu. Nah, perumpamaannya bicara tentang doa tidak berjemu-jemu ini bagaimana? Mari kita lihat langsung di ayat 2. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus sengaja memakai pribadi seorang hakim, ya, hakim magisterial pada zaman dahulu, memang biasanya ditunjuk untuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah masyarakat sipil. Tapi perlu diketahui pada zaman ini kemungkinan besar ini adalah hakim magisterial dari Kekaisaran Romawi. Karena zaman itu Israel dan Yudea sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, orang yang tidak mengenal Allah ini dan tidak menghormati siapapun, akhirnya luluh juga dan membenarkan janda ini. Kenapa? Karena janda ini terus-menerus membawa haknya kepada hakim ini. Kita lihat sekali lagi di ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Perhatikan ayat 5. Kata Tuhan, ayat 5 berkata, tulisannya kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Mencamkan yang mana? Mencamkan ayat 5. Dia berkata sekali lagi di ayat 5, daripada dia menyusahkan aku, lebih baik aku membenarkan dia. Yesus berkata di ayat 6, camkanlah kalimat itu. Apa sekali lagi Bapak Ibu Saudari? Mencamkan yang mana? Memfokuskan yang mana di ayat 5? Karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kenapa Yesus menyuruh muridnya pada saat itu dan kita saat itu mencamkan, memfokuskan pada ayat 5? Karena jawabannya di ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?
Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaan ini adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Pertanyaan yang kita sudah tahu kebenarannya. Apakah matahari terbit dari timur? Apakah anjing itu kalau normal berkaki 4? Apakah Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10? Jelas. Tidak perlu dijawab. Sama. Ada dua pertanyaan retoris yang Allah sampaikan. Yaitu, ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Pasti. Orang-orang pilihannya akan dibenarkan. Siapa? Bapak, Ibu, dan saya yang mengaku dosa, mengaku percaya di dalam Yesus hanya ada pengampunan dosa dan keselamatan, dan kita menjadi anak-anaknya lahir baru, itulah orang-orang pilihannya. Pasti dibenarkan. Dan yang kedua, pertanyaan retoris yang kedua adalah, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu? Tidak. Dia tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Tidak pernah. Pasti tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudari, ini bukan bicara soal durasi, tapi kesempurnaan pertolongannya. Mengulur-ngulur mengindikasikan bahwa Tuhan berusaha menunda-nunda. Dia tidak menunda. Dia menolong cepat, tepat, tapi pada waktunya. Bukan pada waktu kita. Jadi sekali lagi, Yesus pakai pertanyaan retoris ini, pertanyaan yang sudah pasti jawabannya. Satu, pasti kita dibenarkan karena orang pilihannya. Dua, kita tidak akan diulur-ulur oleh Tuhan kalau Dia menolong kita. Amin. Ayat berikutnya, ayat 8. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudari untuk membaca ini bersama-sama dengan saya. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Perhatikan baik-baik, ayat 8. Maaf, saya stop di situ. Saya ingin Bapak Ibu Saudari perhatikan ini baik-baik. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudari, tiba-tiba Yesus mengubah fokusnya kepada akhir zaman. Anak manusia yang sudah dinubuatkan di kitab Daniel, bahwa anak manusia akan datang bersama di balik awan-awan permai dalam segala kuasa dan kemuliaannya. Ini nanti akan digenapi, belum digenapi nanti. Ini masa-masa akhir zaman, Bapak Ibu Saudari, kapan? Sekarang ini masa-masa akhir zaman. Suatu hari nanti, kita tidak tahu kapan, Yesus akan datang. Tiba-tiba Yesus bicara tentang, dari ayat 1 sampai ayat ke-7, bicara tentang perumpamaan. Dan saat ini bagi kita, bahwa apa tadi Bapak Ibu Saudari? 1, ia akan membenarkan orang pilihannya. 2, ia tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong. Segera, di ayat 8 berkata. Tapi dia berkata, ini adalah kondisi, persyaratannya. Apakah ia akan menemukan orang-orang yang beriman? Maksudnya apa? Apakah sampai Yesus nanti datang, apakah kita akan tidak berjemu-jemu berdoa? Untuk apa terutama? 1, kita dibenarkan, walaupun mungkin dunia ini menyalahkan kita. 2, yaitu kita juga akan segera ditolong. Adakah kita beriman seperti itu terus-menerus melewati masa pandemik COVID-19 ini, sampai nanti dia datang? Yesus bertanya. Nah, ini bukan pertanyaan retoris, Bapak Ibu Saudari. Ini pertanyaan kondisional. Pertanyaan syarat. Pertanyaan kondisi. Apakah aku akan menemukan itu? Iman yang percaya akan dibenarkan dan iman yang percaya akan segera ditolong. Bapak Ibu Saudari, ini pertanyaan bagi kita semua. Akankah Yesus nanti menemukan kita seperti itu? Kita sudah hampir 1 bulan ya, beberapa stay at home, tinggal di rumah. Apakah waktu kita tinggal di rumah,
Dan entah sampai kapan nanti kita berdoa agar berlalu, tapi entah sampai kapan nanti akankah kita terus tidak berdoa, berdoa dengan tidak berjemu-jemu dan percaya dengan iman bahwa Tuhan akan segera menolong kita. Percayakah kita? Itu yang akan Tuhan cari pada waktu Dia datang besok. Pada waktu Dia akan mengangkat Anda. Atau Anda orang-orang yang tidak percaya, tidak berdoa, mengeluh kepada Tuhan, dan mungkin tidak diangkat. Kita tidak tahu. Bapak Ibu Saudari, kita lanjutkan. Ayat berikutnya. Di ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Perumpamaan ini tentang orang yang menganggap dirinya benar dan menyalahkan orang lain. Sekali lagi, perumpamaan ini tentang orang yang menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan orang lain. 10, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang alim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, dan melainkan ia memukuli dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bapak Ibu Saudari, ada 2 orang dalam perumpamaan Yesus, seorang Farisi yang dikenal sebagai ahli agama zaman sekarang, pendeta seperti saya, atau orang Kristen yang rajin ke gereja, tetapi merasa benar dan merendahkan iman orang lain. Saya masih segar dalam ingatan bahwa waktu awal-awal pandemik ini dan bahkan sampai sekarang banyak orang-orang yang tetap mengadakan ibadah, mengatakan kepada orang-orang yang tinggal di rumah atau beribadah di rumah, kamu nggak beriman. Bapak Ibu Saudari, siapa kita menghakimi iman orang lain? Hati-hati. Atau mungkin kita berkata, saya rajin ke gereja sejak kecil, saya sejak zaman sekolah minggu, dan kemudian cenderung menyalahkan orang-orang yang tidak ke gereja. Atau kita cenderung menghakimi orang berdasarkan apa yang kelihatan saja. Tapi Bapak Ibu Saudari, kalau kita punya penyakit seperti ini, kalau kita ke gereja menyembah Tuhan, beriman, itu adalah hal pribadi. Hal yang tidak pribadi adalah kita memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudari, kita nggak bicara soal berapa kali kita berdoa, berapa kali kita baca Alkitab, tapi yang itu pribadi. Tapi yang nggak pribadi adalah kita beritakan Injil, kita beritakan firman. Kalau kita bilang firman, kamu harus baca firman Tuhan, itu benar. Tapi kalau Anda berkata bahwa aku baca firman Tuhan, kamu enggak, kamu ini pantas masuk neraka, enggak, orang berdosa. Bukan. Bapak Ibu Saudari, kalau kita rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, berdoa, bersekutu, merenungkan firman siang dan malam, maka tugas kita seperti kata Paulus adalah memberitakan kebenaran itu dengan kasih. Tidak seperti orang Farisi ini membusungkan dada. Tapi orang pemungut cukai, ya Bapak Ibu Saudari, Yesus pakai 2 orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi adalah orang yang dihormati, dan pemungut cukai adalah orang yang paling dibenci. Kenapa? Karena pemungut cukai ini adalah orang Yahudi sendiri yang diminta oleh Kekaisaran Romawi untuk mengambil pajak. Jadi dia semacam pengkhianat, makanya dia dibenci dan dianggap orang berdosa di dalam strata sosial orang Yahudi pada masa itu. Apa yang dilakukan orang pemungut cukai ini? Dia mengetuk dadanya berkata, Tuhan, asihanilah aku orang berdosa. Saya yakin orang Farisi dan orang-orang seperti ini tidak pernah bisa berlutut dan meratap kepada Tuhan dengan air mata, Tuhan, ampuni aku, Tuhan, selamatkan aku, Tuhan, jangan tinggalkan aku. Tidak bisa orang-orang sombong duduk berlutut meratap kepada Tuhan. Karena semua jiwa dan emosinya dipenuhi dengan kesombongan. Susah melihat
apa mau Tuhan. Kita mungkin tidak tahu ya. Ya kita mungkin nggak tahu ya. Luarnya bagaimana, dalamnya bagaimana, memang kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan tahu. Dan apa kata Tuhan? Di Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini, orang pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, orang Farisi yang sombong-sombong tadi, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudari masih ingat perumpamaan yang pertama tadi, supaya kita berdoa tidak berjemu-jemu. Dan Tuhan Yesus mengakhiri tentang akhir zaman waktu dia datang. Orang-orang rendah hati dan bertelut, lututnya bertelut, ampuni aku. Inilah orang-orang yang dicari Tuhan, kerendahan hati. Bagaimana kita selama ini? Ayat 15 sampai dengan ke-17. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudari, mari kita lihat. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anak yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Bapak Ibu Saudari, kalau bahasa aslinya ya, anak-anak ini juga bisa berarti bayi ya. Bayi kayak sudah gitu ya, setahun ke bawah. Itu juga dibawa oleh orang-orang kepada Yesus. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, murid-murid itu memarahi ya, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Kenapa? Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ayat 17, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah, seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sekali lagi ayat 17 saya bacakan, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kenapa Yesus memakai anak kecil sebagai perumpamaan yang memberikan semacam jaminan bahwa sikap kita kalau seperti anak kecil, kita akan masuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudari, awalnya dulu juga saya bingung. Tapi setelah saya melihat anak-anak, dan apalagi saya punya anak Judah itu. Judah itu, misalnya, kalau dia lihat sesuatu, dia nggak mikir-mikir. Langsung diterjang. Naik ke meja. Turun meja. Geser kursi. Masuk ke dalam, kemarin mau masuk ke dalam baskom. Lalu masuk ke dalam lemari. Seperti itu Bapak Ibu Saudari. Ini tidak bicara soal orang yang nekat dan tidak berpengetahuan. Ingat konteksnya adalah menyambut kerajaan Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudari? Kalau kita sudah tahu berita Injil, kerajaan Allah akan datang, tidak usah pikir lagi gimana duitku, gimana pekerjaanku, gimana pacarku, gimana suamiku, gimana istriku. Anak kecil itu langsung nggak mikir. Dalam hal kerajaan Allah ya Bapak Ibu Saudari, bukan main pisau seperti Judah. Kemarin mau main pisau ibunya, untung dicegah. Dalam hal kerajaan. Kadang terlalu susah kalau kita mikirin kekhawatiran. Bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu. Kerajaan Allah tidak ada kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Tidak ada air mata, tidak ada kebutuhan mau makan, minum. Makanan kekalnya kita sedikit tahu di kitab Wahyu ya. Dari pohon kehidupan dan air kehidupan. Tapi itu nanti kita bahas di lain waktu. Puji Tuhan. Mari kita orang bule bilang excited ya. Dengan semangat. Semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semangat untuk bersekutu, berdoa, tidak jemu-jemu. Dengan kerendah hatian. Seperti anak kecil, nggak mikir lagi. Nggak perlu disuruh-suruh lagi baca Alkitab. Set, langsung. Gur. Bapak Saudari, saya mau tunjukkan sesuatu ya. Ini baru tadi. Saya tunjukkan ini. Bisa lihat yaitu ya, pintu itu. Judah sekarang bisa buka pintu itu. Jinjit. Setelah dia masuk ke sini, lalu dia naik meja ini, Bapak Ibu Saudari ya, meja ini ya. Lalu naik ke meja itu dan nongkrong di atas. Barusan tadi, saya lagi mandi dan Fevin lihat, Judah di mana? Nggak bisa ketemu. Fevin dah masuk ke situ, nggak kelihatan. Ternyata dia nongkrong di belakang printer. Dia nggak mikir, Bapak Ibu Saudari.
Dia penuh dengan keingintahuan, tidak perlu disuruh ada suatu ah, ah, antusiasme yang sangat tinggi. Dan orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah, kata Yesus. Bapak Ibu Saudari, dari 2 perumpamaan dan 1 kejadian di mana Yesus menegur murid-muridnya. 1 perumpamaan tentang sekali lagi apa? Tidak berjemu-jemu berdoa, karena Tuhan pasti akan membenarkan orang-orang pilihannya. Ya, walaupun kita sepertinya ditekan oleh dunia ini ya, nggak populer oleh dunia ini, nggak terkenal. Kita ngapain terkenal di dunia ini? Nggak diakuin Tuhan, nggak ada gunanya. Dan apa? Tuhan akan segera menolong di waktu dan saat yang tepat. Waktu dan saat yang tepat itu bisa 1 hari, 10 hari, 10 bulan, 1 tahun, 11 tahun, saya tidak tahu. Hal yang kedua, perumpamaannya adalah kita tidak boleh menjadi seperti orang Farisi yang mengaku paling benar dan menyalahkan orang lain. Tapi kita harus rendah hati seperti pemungut cukai ini, yang berlutut di hadapan Tuhan mengatakan, Tuhan ampuni aku, ampuni aku, Yesus. Kapan Bapak Ibu Saudari terakhir seperti itu? Ampuni aku. Nggak mungkin tanpa Roh Kudus. Nggak bisa ikut-ikutan. Itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Atau kita sudah mengeraskan hati. Bapak Ibu Saudari, pertobatan di dalam kekristenan itu ada satu waktu kita percaya Yesus pertama kali, dan pertobatan terus-menerus sampai dia memanggil kita atau dia angkat kita nanti. Yang namanya santifikasi pengkudusan. Pertobatan sekali, jelas percaya Yesus, Roh Kudus memateraikan kita, dan sampai kita mati itu kita dikuduskan. Termasuk bertobat, pulih. Tidak ada bertobat sekali langsung sempurna. Itu teologi yang tidak alkitabiah. Dan yang terakhir adalah, marilah kita seperti anak-anak. Sangat antusias, walaupun capek, sangat antusias. Anak-anak itu kan berhenti kalau mereka udah capek terus tidur kan. Kalau kita masih bisa bernafas, layanilah Tuhan. Ikut persekutuan, baik online maupun ada di secara fisik. Ya mungkin sekarang terbatas Bapak Ibu Saudari ya. Cari kehendaknya. Dengan cara apapun. Bapak Ibu Saudari, saya mendorong Bapak Ibu Saudari tidak hanya bersekutu bersama kami ya, GCKI Maguwo. Di YouTube sekarang banyak firman-firman Tuhan yang baik ya, yang berlandaskan Alkitab. Silahkan dengarkan. Hanya satu, berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan isinya cuma cerita aja, tapi firman Tuhan, kebenarannya. Mari kita lakukan itu menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.